Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Taruna Dewasa Muhammad Rifi Arifin dengan NIT 20204131. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait simulasi persiapan dinasa masinis khususnya komponen-komponen yang berada di kabin lokomotif. Yang pertama dimulai dari masinis akan menerima lokomotif dingin, di mana lokomotif biasanya dicetat oleh daily check. Jadi masinis terima langsung dalam keadaan menyala. Tapi seorang masinis wajib bisa menyalakan lokomotif. Kemudian yang harus dilakukan adalah engine control switch. Terdapat pilihan ada run, ada isolate, ada start. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine control switch yaitu terdapat di bagian start. Setelah itu di bagian bawah perangkat terdapat baterai. Kemudian baterai tersebut dibuka dan dinaikkan lalu ditutup kembali. Kemudian di bagian sebelah situ terdapat ada circuit breaker. Circuit breaker tersebut dinaikkan dari kiri ke kanan. Setelah udah naik semua, maka pompa bahan bakar ditekan dan pompa bahan bakar tersebut akan memompa bahan bakar sesuai ketentuan yang diinginkan. Kemudian yang diinginkan di teknik T200 itu tekanan olinya itu adalah 35 PSI, kemudian tekanan minyak pelumas adalah 30 PSI. Setelah itu bahan bakar 90 PSI atau sekitar 460 kPa. Setelah dinyatakan memenuhi standar dari T200, maka lokomotif bisa di start engine dengan menekan tombol start. Dan ketika tombol start ditekan, maka mesin menyala. Ketika mesin menyala, lokomotif dingin akan mati. Dan angin-angin menjadi kosong. Dan tunggu sampai angin-angin di dalam main reservoir itu menjadi penuh. Kemudian di sini terdapat yang merah ada main reservoir itu ketentuannya di area 110 sampai 125 PSI. Kemudian yang putih ada di antara 70 sampai 75 PSI. Atau dalam keadaan bar, yang merah itu adalah 7 sampai 8,5 bar dan 3,5 sampai 5 bar untuk yang putih. Jadi itu adalah sisi paling luar. Itu menggunakan PSI. Kemudian untuk sisi bagian dalam menggunakan bar. Kemudian sebelah kanannya itu yang merah itu untuk silinder abar dan yang putih untuk pipa abar. Untuk silinder brake ketika normal harus berada di 0. Silinder brake itu berwarnanya warna merah. Jika posisi tidak merem adalah posisinya untuk silinder brake adalah 0. Tapi kalau posisi pengereman ada 3 sampai 5 bar atau 0 sampai 70 PSI. Untuk pada pipa abar atau yang berwarna putih, normalnya itu antara 4 sampai 5,5 bar. Ketika melakukan safety brake rem rangkaian itu yang putih itu turun antara 2,5 bar.
Kemudian yang merah itu 3,5 sampai 15 bar. Lalu sebelah kanan lagi adalah speedometer, bergunanya untuk mengukur kecepatan. Kemudian sebelahnya ada loop meter, yaitu untuk menunjukkan putaran mesin. Ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tekanan, itu antara 0 sampai 6. Kalau lebih dari 6, 9 atau bahkan 12, maka akan terjadi pemutusan arus. Ketika putaran terlalu besar akan terjadi pemutusan arus ke traksi motor dan akan terjadi hot engine, wheel slip, and PC open, atau di mana keadaan lokomotif memberikan keamanan atau memutus aliran listrik ke bagian TM dan engine, lalu pengereman bekerja. Kemudian di bawahnya itu ada 3 handle. Yang pertama ada dynamic brake, throttle, dan reservoir. Yang pertama, throttle itu untuk mengurangi laju lokomotif dari putaran RPM. Normalnya ketika dynamic brake bekerja akan diputar balik dan memperlambat laju lokomotif. Biasanya di Pulau Jawa itu digunakan di lintas Bandung. Biar tidak menggunakan seri brake terus menerus, digunakan dynamic brake. Kemudian selanjutnya ada throttle untuk menambah tenaga. Tenaga dari putaran mesin itu ditentukan oleh throttle. Semakin besar angkanya, semakin besar tenaga yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada gagan reservoir untuk laju arah lokomotif ke depan atau misalnya ke belakang. Kemudian selanjutnya itu ada klakson lokomotif. Kemudian selanjutnya ada rem. Untuk yang atas itu ada rem rangkaian dan yang bawah itu ada rem lokomotif. Dan ketika kereta membawa rangkaian, maka akan memakai rem bagian atas. Dan ketika kereta berjalan sendiri akan memakai rem bawah atau rem lokomotif. Dan ketika dalam keadaan parkir biasanya memakai independent brake supaya keretanya tidak melundung. Kemudian selanjutnya ada in, ada out. Jika lokomotifnya double traksi, berarti ketika in berarti lokomotifnya pengeremannya berada di depan lokomotif. Lokomotifnya pada pengereman berada pada lokomotif yang berada di depan. Kemudian untuk yang out, pengereman berada di belakang sampai dengan rangkaian. Kemudian ada sakar and dinamis. Ketika dalam posisi normal yang difungsikan throttle harusnya ke bawah. Ketika diaktifkan, kemudian dinaikkan ke atas dan posisi throttle idle dan posisi reservoir tetap sesuai dengan laju loko dan baru digerakkan ke setup. Setelah setup, setelah kalikan di TM sudah siap, baru diarahkan ke arah 8 atau 1 sampai 8. Kemudian selanjutnya ada tingkapan pemasir. Tingkapan pemasir digunakan pada ancet pertama loko terjadi selip, maka ditekan tingkapan pemasir sehingga pemasirnya keluar. Kemudian ada yang kedua ada
tingkapan lonceng gunakan pada saat kereta maju ke stasiun. Bunyinya itu adalah teng teng teng, bahwa menunjukkan kalau ada lokomotif yang akan ke stasiun. Mungkin tersebut adalah beberapa instrumen yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.